Kawan Humas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yunifrida Marmun. Nah, kawan Humas, saat ini kita tidak sendiri. Sudah kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, seorang polwan dan seorang ibu persit. Wah, penasaran nggak kawan Humas? Sudah kedatangan tamu Ibu AKBP Deborah M. Hutagaol, Master Farmasi APT, Kasubdit Narkoba Polda Sumatera Utara. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah mau hadir ya Bu di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Ibu, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan ke Ibu. Langsung ditodong pertanyaan nih. Boleh Bu. Oh, tanya kabar dulu berarti ya Bu ya. Jadi gagal saya Bu ya, cantik banget ibunya kok Mas. Oke Bu, sehat Ibu? Sehat luar biasa. Luar biasa. Habis upacara tadi Ibu. Habis upacara 2 hari kemarin gladi, Wow. padat lah pekerjaannya. Jadi kok agak-agak bagaimana gitu ya, maklum ya. Tapi tetap mau kesini ya Bu. Oh siapa lagi kalau bukan kita untuk Humas Polda gitu loh. Wah, luar biasa nih kalau Mas. Aduh, jadi saya nggak enak nih Bu ya. Oh nggak apa-apa. Yuk kita kan sama-sama orang Batak kan. Betul, sama orang betul. Sumut tuh suka BTL kan, tembak Iya. langsung. Itu benar. Ibu kan bekerja di laboratorium forensik kan Bu. Wah, ini kan banyak nih Bu, laboratorium forensik kan identifikasi ya Bu ya. Waduh, keren nih. Apa aja sih Bu yang diperiksa di laboratorium forensik nih Bu? Ini kan mungkin kawan masih banyak yang nggak tahu nih Bu, laboratorium forensik itu apa gitu ya Bu ya. Mari Bu. Jadi mungkin ya kalau kita lihat satuan kerja di Polda Sumut tuh banyak. Salah satunya memang Lafor, dan ini mungkin nggak setenar seperti di lalu lintas gitu ya, di reskrim gitu ya. Mungkin agak tertutup dia auranya istilahnya gitu kalau aura manusia. ya Bu ya. Jadi tapi dia perannya penting. Benar sekali. Perannya penting. Di zaman sekarang saat teknologi, ilmu pengetahuan sudah mulai maju, jadi tidak seperti dahulu lagi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana. Itu dia harus menggali semua potensi. Jadi Polri itu harus menggali semua potensi, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuannya, teknologinya gitu kan. Jadi kalau kembali lagi ke Lapfor itu tadi, di Lapfor itu sebenarnya ada banyak fungsi. Betul. Ada lima fungsi. Jadi ada yang pemeriksaan dokumen forensik, itu uang palsu. Iya. Tanda tangan palsu, produk cetak, misalnya materai, ya kan, termasuk uang itu produk cetak ya. Kemudian ada bidang biologi forensik, jadi biologi ini terkait dengan pemeriksaan sperma, darah. Nah itu nanti yang diambil nanti jejak DNA-nya untuk identifikasi DNA. Ya terkait dengan misal kalau yang populer ya, yang kayaknya menyita perhatian masyarakat itu seperti bayi tertukar misalnya, matrinilitas itu terkait dengan itu. Terus penentuan ibu atau bapak biologis bisa. Nah karena kan kalau DNA itu jejaknya spesifik ya. Betul. Jadi sudah memang penelitian kembar identik sekalipun DNA-nya itu nggak pernah sama. Wow. Iya, jadi kalau kita sudah merunut sampai ke DNA itu sudah betul-betul bukti yang tak terbantahkan. Betul. Nah, itu dia. Entik ya berarti ya Bu ya. Iya. Kemudian di kimia biologi forensik ini juga kita melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk palsu. Misal barang bukti BBM, pertalit palsu atau dicampur gitu kan, Dexlite, Pertamax palsu gitu. Ada juga pemeriksaan kosmetik juga, kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya tentunya. Meskipun kadang-kadang ini menjadi ranahnya Balai POM gitu. Kemudian yang ketiga itu ada subbid fisika forensik, fisika dan komputer forensik ya. Jadi di subbid ini, di bidang ini dilakukan pemeriksaan tentang kebakaran. Nah, kan tiba-tiba terbakar, itu diinvestigasi. Kira-kira penyebabnya apa sih gitu. Apalagi kalau kebakarannya menyebabkan korban meninggal misalnya. Nah, itu betul-betul harus investigasi. Kadang-kadang karena ada kejahatan
yang untuk menghilangkan barang bukti atau menghilangkan jejak, dia juga dengan membakar. Ya kan, seolah-olah memang accident seperti itu kan, tapi ternyata setelah dirunut-runut itu kesengajaan. Betul. Jadi dari hasil investigasi di tempat kejadian perkara itu bisa ketahuan, misal ketemu mayat nih, mayat ini dibakar dulu, disiksa dulu sampai meninggal baru dibakar, atau memang terkena accident kebakaran gitu. Bisa dicek berarti itu ya, bisa Bu? dicek ya. Kalau misal itu bisa dicek bekerjasama tentunya dengan kedokteran forensik dalam otopsi nantinya kan. Kemudian kita juga ada pemeriksaan tools mark. Tools mark itu jejak kontak pada benda, misal kecelakaan mobil. Misalnya ada 2 mobil kontak nih di jalan, dua-dua nggak ngaku yang mana nabrak siapa gitu kan. Jadi kita biasanya lihat jejak catnya. Nah itu diidentifikasi. Apakah benar mobil B ini catnya itu ada nempel di mobil A misalnya gitu. Nah itu investigasinya pendalamannya di sana. Nah kemudian itu yang ketiga ya, udah 3 ya. Nah yang keempat itu ada yang namanya subit balistik metalurgi. Nah itu terkait dengan senjata dan logam-logam. Nah ini paling keren nih sebenarnya. Ya benar tuh bos. Ini paling keren. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus nasional peledakan, misalnya dulu kan rame ya sejak 2001, bom Bali 1, bom Bali 2, kejadian di Tamrin, Jalan Tamrin Jakarta ya, kemudian di Poso, itu semua terkait dengan balistik metalurgi. Jadi rekan-rekan yang mendalamin ini biasanya sampai berbulan-bulan, kalau misalnya dia kasusnya besar sampai berbulan-bulan bisa nginep di TKP untuk mencari jejak-jejak balistiknya, dan misalnya bom nih untuk mencari rangkaiannya, bahan bomnya itu dari mana ya kan. Jadi dengan terdapatnya nanti bahan kimia di sana bisa dirunut nih, kira-kira dia dapat barangnya dari mana sih? Benar, belinya di mana ya kan Bu ya? Benar. Jadi kita bisa mengawasi. Betul. Ya, jangan sampai ada penyimpangan. Benar. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, subitnya saya nih. Wah, ini dia. Yang paling paling membuat resah gitu. Nah, paling banyak nih, paling banyak. Iya, jadi subit narkoba forensik. Waduh. Nah, jadi sebenarnya bedanya kita dengan ke lab-lab yang lain apa sih gitu? Ada bedanya. Bahkan dengan kedokteran forensik yang ada di Polri juga kita berbeda. Jadi kedokteran forensik itu cenderung otopsi ya, terkait dengan otopsi ya. Jadi kadang-kadang saya itu, ibu kerjanya di mana gitu? Polwan saya, di mana polwannya? Di forensik, laboratorium forensik. Oh, yang bedah-bedah mayat itu ya. Orang pasti tuh mikirnya, oh ibu pasti yang bedah-bedah mayat ya Bu ya gitu. Saya jelasin ya, sebenarnya bukan saya yang bedah mayat ya kan. Bedah mayat itu tugas dari kedokteran forensik justru. Ya kan. Tapi ada bagian dari organ atau bagian tubuh dari mayat itu yang dikirim ke laboratorium forensik untuk biasanya ya, misalnya cairan lambung kalau dia diduga kebakaran misalnya, atau bercak tulang kalau misalnya temuan tulang itu enggak, mayat tidak teridentifikasi udah tinggal tulang ya, biasanya kita ambilnya tulang untuk penentuan DNA gitu. Jadi beda dengan kedokteran banyak nih kamu Mas, banyak ya Bu ya, jadi nggak hanya untuk bedah-bedah aja tapi ada di forensik gitu. Ibu serem ya kerjaannya bedah-bedah mayat, oh bukan gitu, suka begitu bilangnya, rekan humas tuh suka bilang, ih bedah-bedah mayat ya Bu, serem ya gitu. Oh ya gitu lah, udah lima subit berarti dah. Banyak ternyata ya Bu yang sebenarnya kawan-kawan humas sih belum tahu, tapi dari sini berarti kawan humas dapat wawasan baru. Oh iya, kawan humas harus lebih cerdas lah. Betul, ya, kita harus lebih cerdas. Betul. Dengan bangsa ini siapa lagi yang mencerdaskan kalau bukan Ginsa, kita yang generasi penerus. Betul sekali. Nah, katanya Bapak nih, ini ya Bu, Angkatan Darat ya Bu? Angkatan Darat. Udah sinergitas ya, dari rumah aja udah sinergitas, luar biasa. Tanpa batas loh Bu Yeni. Waduh. Baik Ibu. Bu, dari narkoba sendiri Bu, apa aja sih Bu yang peran dari subdit narkoba itu Bu, forensik narkoba dalam mengungkapkan kasus gitu Bu? Oh iya. Kalau sekarang kita syukur ya, kita di Indonesia saya pikir pabrik-pabrik besar tuh nggak ada ya. Kita dulu pernah investigasi tuh pabrik terbesar di Asia Tenggara itu di Batam. Wah, tapi udah lama sekali, 2009 kalau nggak salah. Itu pabrik terbesar, jadi dia memproduksi 2 ton dalam
1 minggu 2 ton sabu. Aduh. Nah, mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Dan itu dulu memang betul-betul jor-joran itu di Sumut, bukan di Sumut, sorry, di Indonesia itu menjadi tempat yang subur untuk pabrik sabu-sabu terutama. Tapi ya syukur, bahkan di Medan itu pernah tahun 2014 atau 2013 itu ada pabrik ekstasi. Tapi itu kelihatannya belum industri yang besar. Itu kita investigasi juga ke sana. Banyak ya Bu ya tugasnya Bu, sampai ke Batam juga. Iya, di Batam justru ketemu yang besar dulu. Besar ya. Nah, sekarang memang akhirnya kita mudah-mudahan tidak ada di Indonesia, cuma dari luar negeri juga banyak ya masuk ke kita gitu. Benar Bu. Nah, ini Bu, lanjut nih Bu ya. Kan narkoba itu kan banyak Bu, ada ganja, ekstasi, sabu, lain-lain Bu. Nah itu dari subjek narkoba sendiri ya Bu, khususnya untuk di forensik ya Bu. Bagaimana Bu untuk menentukan itu Bu? Ada nggak sih bahan-bahan yang digunain Bu? Oh iya pasti. Untuk membedakan kan Bu. Ya. Kan kalau Ibu nih pasti udah ngerti nih, lihat aja, oh ini sabu nih, oh ini ganja nih. Tapi kan orang awam nih mau tahu nih gimana sih Bu untuk membedakan itu semua Bu? Iya pasti ada bedanya ya. Benar, pasti benar. Pertama bentuk fisik lah. Ganja sama sabu-sabu itu biasanya kristal kan pasti jauh beda. Ganja itu kan tanaman. Tuh, kan Mas tuh banyak nggak tahu tuh, ya kan Bu. Iya. Itu yang di dalam rokok itu narkoba nggak sih sebenarnya Bu? Kadang-kadang penggunaan ganja memang dengan dihisap, campur dengan tembakau rokok. Modusnya seperti itu. Modusnya itu, makanya kalau orang udah ngerokok tuh nagih aja ya Bu ya. Tapi nggak selalu loh. Iya benar, oknum sih Bu ya, beberapa sih Bu ngerokok tuh kayak aduh kalau nggak ngerokok nih asam gitu. Iya gitu. Baik, tapi nggak semua rokok ada ganjanya. Benar. Tembakau juga kan sebenarnya menyebabkan ketagihan juga. Betul. Cuma tingkat ketagihannya jauh lebih rendah daripada ganja. Gitu. Makanya kenapa ganja akhirnya dibatasi. Betul. Peredarannya dibatasi, penggunaannya dibatasi dengan undang-undang yang jelas. Betul. Jadi kalau kita ke sabu itu kan kalau ganja itu betul-betul alami ya, narkotik alami. Dari tanaman tuh nggak diapa-apain, bisa dipakai istilahnya. Ya. Nah kalau sabu-sabu itu yang sintetik. Iya, sintetik. Nah itu dari proses kimia. Jadi maksudnya bahan A dicampur bahan B, kemudian disuling, kemudian dicampur bahan ini lagi, dimurnikan, jadilah kristal yang bening itu. Nah itu dengan proses kimia. Ya. Jarang dulu sih awal sabu itu di Cina terutama itu pernah disintesa dari tanaman. Namanya Ephedra vulgaris, tanaman ini. Tapi sekarang nggak lagi, susah mencari. Kalau kita harus mengisolasi dari tanaman tuh susah ya? Dapatnya dikit. Jadi cenderung orang-orang yang bermain di sana itu dengan sintesa kimia. Dapatnya bisa diperhitungkan ini kita mau buat berapa ton misal. Walaupun ini kejahatan tapi desainer itu ya begitu pola berpikirnya, kita mau buat berapa ton. Jadi dia udah bisa memprediksi bahan bakunya berapa. Walaupun memang tidak sejumlah bahan baku ini semuanya jadi sabu misalnya. Itu kelebihannya kalau sintesa kimia begitu. Nah, itu tadi sabu. Kalau ekstasi itu biasanya bentuknya tablet. Kayak tablet paracetamol gitu. Tablet itu kan sediaan farmasi yang bentuknya bulat. Berbentuk lah bulat, bisa kapsul, bisa. Kalau tablet itu bulat biasanya. Jadi disesuaikan dengan kandungan di dalamnya, itu bentuk dan ukurannya berbeda-beda ya. Tapi ada juga dimasukkan di kapsul, ada juga ya. Jadi itu beda. Kalau sabu biasanya kristal, kalau ekstasi itu biasanya tablet. Nah, apalagi ya? Kalau di Sumatera Utara sih heroin kadang-kadang, tapi jarang. Heroin itu jarang. Kokain jarang. Ya, 1 tahun belum tentu kita dapat kokain. Heroin juga sekarang jarang. Itu. Tapi yang top 3-nya narkoba itu sabu, ganja dan ekstasi. Di Polda Sumatera Utara ya, sejauh ini yang saya lakukan pemeriksaan dan tim kami di lapor. Baik gitu. Wah, saya juga baru tahu Bu. Jadi dulu saya Bu pengalaman kan Bu, cerita nih sedikit Bu ya. Pas lagi gerbek kampung narkoba, saya tuh ada dapat kayak butiran-butiran gula gitu loh Bu, halus. Saya nggak tahu tuh awalnya apa Bu. Saya giniin tuh kan Bu. Loh ini apa? Saya bilang gitu.
ini narkoba, dibilang sama kanit saya. Oh iya, ternyata harus dicuci langsung ya tangannya Bu, karena katanya menyebabkan gatal. Iya. Jadi saya pegang muka, pegang apa gatal, semua iritasi Bu. Ya, ini nggak pinter boleh. nih, pinter mancing-mancing. Jadi kawan humas, ini juga mau saya jelaskan juga ya. Jadi sabu-sabu itu yang paling banyak tadi, kenapa top 3-nya itu sabu di tingkat yang atas. Karena satu itu pembuatannya mudah, gampang. Baik. Bahan bakunya gampang didapat. Terus apa ya? Kalau dia motivasinya untuk ekonomis, nah sabu ini paling enak dipermainkan. Nah, istilahnya gitu ya. Betul. Bukan, saya bilang bukan paling enak dalam arti positif ya. Betul. Paling potensi untuk dimainkan. Misalnya dia campur dengan gula. Nah, itu saya Dia campur dengan tawas. Betul. Kalau dia motifnya untuk mencari keuntungan, nah main dia situ. Tapi kalau dalam bentuk sabu, ganja, ekstasi misalnya, ekstasi Bu, dia nggak bisa campur. Ya bulat begitu. Nah bulat mau dicampur pakai apa? Dia mau cetak lagi bisa. Jadi potensi paling besar untuk apa ya? Kenapa dia jadi top 1? Karena itu. Karena kalau untuk faktor ekonomi dia bisa dicampur, ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi ya sekali lagi kawan humas, no say no to drug ya. Jangan pernah dekat-dekat dengan narkoba. Jangan. Harus ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Betul. Kalau kita mengharapkan polisi, penegak hukum untuk memblok para pemain narkoba, itu rasanya sulit. Kalau tidak didukung, kalau tidak didukung oleh kesadaran masyarakat sendiri. Betul sekali, betul. Jadi begitu. Itulah kira-kira perbedaan-perbedaannya. Nah, jadi say no to drugs. Tidak boleh ya Bu, karena juga merusak masa depan tuh kawan humas tuh. Pesan penting dari ibunya tuh. Nah, ini lagi Bu, ada pertanyaan nih Bu. Siapa aja sih Bu yang menggunakan laboratorium forensik khususnya narkoba Bu? Oh begitu. Sebenarnya kembali lagi ke atas, fungsi laboratorium forensik itu adalah bantuan teknis. Betul. Iya. Jadi bukan kita yang langsung kucuk-kucuk datang gitu Bu ya. Bukan kita yang melakukan memapping misalnya ini kejahatannya dari mana berawal, itu enggak, bukan begitu juga. Ada lagi fungsinya lainnya Bu ya. Betul. Jadi kita itu sebenarnya bantuan teknis. Jadi ketika masyarakat misalnya, penyidik kan nggak bisa nentuin. Misalnya dia ketemunya kristal, ini sabu atau gula atau ganja, maksudnya atau apa sih gitu ya Bu ya? Ya, atau tawas. Betul, baru menyerahkan kepada bagian forensik. Betul, gitu. Jadi itu bantuan teknis kita di situ. Ketika mereka menangkap, mereka pastikan di laboratorium forensik, ini barangnya apa sih? Masuk ke narkotik enggak sih? Gitu. Jadi di situ dia memperoleh kepastian. Ketika mereka sudah mendapatkan kepastian bahwa itu narkotik, baru mereka bisa pemberkasan lebih lanjut, penentuan pasal gitu. Oh baik. Jadi hanya perbantuan ya Bu, ketika suatu kasus nih Bu ada kita butuh bantuan forensik nih khususnya narkoba nih Bu, baru menyerahkan kepada bagian narkoba ya Bu ya. Iya betul. Oh, baik Bu. Nah ini nih Bu, agak ini melenceng nih Bu. Selama Ibu bertugas nih Bu, ada nggak sih pengalaman yang menarik Bu? Sebenarnya banyak ya. Banyak pasti Bu ya. 21 tahun loh Bu ini. Iya Bu, pasti banyak pasti Bu. Coba boleh salah satu yang paling menarik deh Bu, menurut Ibu. Menarik dan agak lucu ya kalau saya lucu. Jadi ada rekan penyidik nih. Baik Bu. Mungkin udah dipantau sejak lama mungkin ya, bandar atau pengedarnya ini. Jadi suatu kali mereka tangkep 5.000 butir ekstasi. Waktu ekstasi ini kan macam-macam Bu ya ini ya bentuknya. Jadi waktu itu lagi tren-trennya bentuk minion. Bisa bayangkan ya Bu ya. Iya baik bisa bayang. Minion warnanya hijau stabilo gitu. Oh iya benar iya benar. Menarik itu ya. Menarik Bu. Nah, kok bisa ya Bu ya? Itu cetakannya macam-macam. Jadi mereka udah yakin nih udah dibuntutin 2 minggu gitu kan. Terus waktu dia transaksi ditangkap gitu kan, udah istilah kita polisi A1 lah gitu kan. Ya A1 lah ini ya. Ternyata ketika diperiksa ke lapor negatif Bu ini. Iya. Mereka kecewa tentunya. Jadi tapi ini kan itu mengapa kami selalu anjurkan ke penyidik, kalian kalau periksa tablet, sita tablet harus gerak cepat. Benar. Untuk menetapkan itu positif atau negatif. Jadi tapi bukan semata-mata akhirnya negatif terus
tersangkanya bebas enggak. Pasti ada proses bisa lagi. Kenapa kan? Nah, ketika tablet itu dilakukan pemeriksaan, isinya paracetamol, Bu. Wah. Paracetamol itu kan obat demam. Betul, betul. Nah, paracetamol, jadi kami sarankan ke penyidik, oh ini nggak bisa dilepas. Ini dia kenakan undang-undang kesehatan. Betul, betul. Nah, dialihkan ke undang-undang kesehatan, bukan undang-undang narkotik. Jadi jangan sekonyong-konyong dia langsung lepas. Baik. Karena memang salah juga ya Bu, kok bentuknya begitu ya Bu ya? Karena ada bahan aktifnya paracetamol. Nah, itu sediaan farmasinya harus betul. Kalau dia mau ngedarkan sediaan dalam bentuk sediaan farmasi tablet. Nggak ada itu paracetamol bentuknya minion warnanya. Iya, benar-benar hijau stabilo itu nggak ada. Ada izinnya nggak Bu dia Harus mengedar-ngedarkan begitu kan Bu? Itu. Wah, jadi dikira narkoba, ternyata itu hanya tablet yang mengandung paracetamol tapi ada bahan aktifnya. Betul. Jadi istilahnya opal lah, obat palsu. Tapi kan memang tidak boleh juga seperti itu ya Bu ya. Boleh Bu, nggak boleh. Tetap diproses. Betul, karena kan itu dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kalau misalnya ada tubuhnya nggak menerima kan bisa jadi keracunan kan Bu? Bisa. Baik Ibu. Nah, kalau kita rundut-rundut lagi nih Bu, aduh waktunya nggak cukup Bu. Tapi nanti Ibu boleh datang lagi ya Bu ya? Cerita-cerita lagi ya kan Bu. Kalau untuk kawan humas apa sih yang enggak Wih, ya ini nih bener ya, aduh saya jadi nggak enak nih. Iya. Terakhir nih Bu, Oke. closing statement buat kawan humas nih Bu. Kawan humas ini rata-rata milenial ya. Milenial pasti Bu. Ada yang di atas usia saya enggak? Pasti ada, pasti ada Ibu. Untuk kawan humas, terutama yang di Polda Sumatera Utara, Kota Medan. Nah, ayo kita gerak yuk. Jangan pakai narkoba lagi, ya. Kasihan kalau pakai narkoba. Coba bayangkan, kalian, kita yang usia milenial ini kan merupakan penerus generasi bangsa ini. baik Ibu. Narkoba itu kan merusak saraf ya. Saya sampaikan organ tubuh manusia yang tidak bisa beregenerasi itu saraf. Jadi kalau sarafnya sudah rusak, apalagi dirusak oleh narkoba, itu nggak bisa regenerasi lagi, nggak bisa bagus lagi. Itulah kenapa orang-orang pecandu narkoba itu penanganannya untuk lepas dari situ itu rehabilitasinya lama. Jadi begitu. Jadi sekali lagi kawan humas, say no to drug, no to drug ya. Terus tetap beraktivitas, tetap berinovasi ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk kemajuan Kota Medan tentunya. Ya kan? Jadi udahlah, narkoba itu harus timbul dari diri sendiri. Jangan coba-coba ya, apalagi jadi pengedar, jadi bandar. Jangan sampai kita itu kalau pakai narkoba pasti hancur. Betul. Ya, kalau misalnya ada testimoninya artis-artis itu cari inspirasi segala macam, itu bohong itu. Ya, yang ianya adalah merusak saraf. Betul. Nah, berarti kalau Mas say no to drugs, itu udah keras banget ya Bu ya? Yes. Baik Bu. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang di podcast kami Ibu. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu lagi boleh diundang lagi Bu ya. Karena masih banyak nih pertanyaan dari netizen kawan humas yang nanti menonton podcast kita berdua Bu. Baik Ibu, baik kawan humas, sekian perbincangan kita pada hari ini. Saya Ibda Frida Marhum beserta kru yang bertugas mohon undur diri dan salam presisi.